Seorang bajak laut berbadan tegap dan yang memakai celana dan berbadan penuh bulu meludah ke tanah. Jangan mengigau, pemuda keparat, semprotnya. Tubuhmu akan tercincang lumat. Wiro Sableng tertawa dan keluarkan siulan dari bibirnya. Pulau ini pulau seribu maut. Berat kalian yang keras-keras kepala akan mati dalam 1000 cara. Majulah. Si dada berbulu memandang berkeliling. Kawan-kawan, mari berebut pahala menghabiskan nyawa musuh busuk manusia edan ini. Habis berkata begitu, dia keluarkan suara melengking hebat, dan 60 manusia laksana lingkaran air bah datang menyerang. Wiro membentak dahsyat. Pulau itu serasa bergoncang. Langit liang-liang telinga laksana ditusuk. Meskipun hati tergetar, namun ke-60 bajak laut itu terus juga menyerang. Puluhan senjata berserabutan. Manusia-manusia tolol, pergilah, teriak Wiro Sableng. Kedua tangannya diputar di atas kepala. Demikian cepatnya laksana titiran. Dari kedua telapak tangan Wiro menderu-deru angin dahsyat. Pasir beterbangan, daun-daun pepohonan luruh gugur. 19 bajak laut yang paling depan merasakan tubuh mereka seperti ditahan oleh dinding keras yang tak dapat dilihat mata. Kejut mereka bukan main, dan belum lagi habis kejut itu, Wiro tiba-tiba membentak sekali lagi. Ke-19 orang bajak laut itu berpelantingan laksana daun kering disapu angin. Pukulan yang dikeluarkan Wiro tadi adalah pukulan angin puyuh. Bajak-bajak yang lain dengan kalap melompat ke depan dan babatkan senjata masing-masing. Wiro Sableng membentak lagi, dan belasan bajak kembali berpelantingan. Suasana menjadi kacau balau. Mereka berteriak-teriak tapi tak berani maju ke depan. Sekalipun saat itu Wiro sudah hentikan pukulan angin puyuhnya. Kenapa pada teriak-teriak macam monyet terbakar ekor? Tanya Wiro mengejek. Ayo majulah. Bukankah kalian mau mencincang aku? Mendadak Wiro mendengar suara beradunya senjata dan suara seruan sekar. Sewaktu dipalingkannya kepalanya, Wiro masih sempat melihat bagaimana pedang hitam di tangan Bagaspati berhasil memapas putus rantai petaka besi yang menjadi senjata sekar. Pedang hitam itu kemudian laksana kilat membabat perut si gadis. Sekar tak punya kesempatan mengelak, karena saat itu perhatiannya telah terpukau oleh putusnya senjatanya serta rasa sakit yang menjalari lengan kanannya akibat beradu dengan senjata tadi. Pranajaya yang melihat bahaya itu dengan kalap dan tangan kosong lepaskan pukulan angin sewu ke arah Bagaspati. Tapi tiada guna. Babatan pedang Bagaspati datang terlalu cepat, dan Bagaspati sendiri masih sempat putar pedang Eka Sakti di tangan kirinya untuk melindungi dirinya dari pukulan angin sewu itu. Satu jari lagi, pedang hitam di tangan kanan Bagaspati akan merobek perut dan membusakan usus Sekar. Maka dari samping menderu selarik sinar putih yang dahsyat. Demikian dahsyatnya sehingga Bagaspati terpaksa tarik pulang tangan kanannya dan melompat ke belakang beberapa tombak.
Wush, pukulan sinar matahari menggebu-gebu di depan hidung pemimpin bajak laut itu. Maka Bagaspati kelihatan tambah besar dan tambah merah, tapi air mukanya pucat pasi. Dia sadar terlambat sedikit saja dia melompat tadi, pastilah dia akan konyol dilanda sinar putih pukulan lawan. Kemarahan Bagaspati tiada terkirakan, lebih-lebih melihat belasan anak buahnya tergeletak pingsan di mana-mana, dan yang masih hidup berdiri dengan muka pucat di tempat masing-masing, sama sekali tidak menyerang atau mengeroyok Wiro Sableng. Keparat, kenapa kalian melongo semua? Lekas bereskan setan alas yang satu ini. Anggota-anggota bajak laut itu bimbang seketika, namun karena ngeri pada kemarahan serta kehukuman yang kelak bakal mereka terima dari pimpinan serta merta, 20 orang diantaranya segera maju dan serentak menyerang. Manusia tolol, kalian minta mampus saja, teriak Wiro. Dengan serta-merta dia pukulkan tangan kirinya. Sinar putih untuk kesekian kalinya menderu, dan pukulan sinar matahari yang sekali ini meminta korban 16 jiwa bajak-bajak laut itu bagi mau terdengar di mana-mana. Siapa yang mau mampus dan ikut perintah Bagaspati, silahkan maju, teriak Wiro. Tak satu bajak pun yang bergerak di tempatnya. Jangankan bergerak, berdiri pun lutut mereka sudah goyah. Sementara Bagaspati berpikir-pikir pukulan apa yang telah dilepaskan Wiro Sableng, maka Wiro palingkan kepalanya pada pemimpin bajak laut itu. Bagaspati, jika kau berjanji mengembalikan cambuk api angin dan berjanji membubarkan gerombolan bajak yang kau pimpin selama ini, lalu kembali jadi manusia baik-baik, masih belum terlambat bagimu untuk kuberi ampun. Bagaspati tertawa mengejek. Kepongahanmu setinggi gunung, jawabnya. Meski ilmumu setinggi langit, seluas lautan, Bagaspati tak akan sudi menyerahkan diri padamu, kecuali kalau kau yang terlebih dulu serahkan jiwa padaku. Wiro Sableng tersiul dan tertawa gelak-gelak. Kau bisa juga bersair, Bagaspati. Kalau begitu, hatimu sekeras batu, tidak mempunyai kesadaran. Kelak kau terpaksa bersair di neraka. Silahkan mulai. Cabut senjatamu, setan alas, bentak Bagaspati. Ini senjataku, Bagaspati, sambil acungkan kedua tangannya. Kalau begitu, kau akan mampus Masaram. Bagaspati lemparkan pedang Eka Sakti yang di tangan kirinya. Pedang mustika milik Prana itu menderu laksana kilat ke arah Wiro. Wiro miringkan kepalanya sedikit. Pedang putih lewat di sampingnya dan menancap di batang pohon kelapa. Prana cepat mengambilnya. Wiro, biar aku yang bikin perhitungan dengan manusia ini. Kau tak usah mengotori tangan dengan darah manusia maling ini, Prana, jawab Wiro pula dengan suara keras dan lantang. Prana sadar bahwa Wiro telah menolongnya dari satu kedudukan yang merugikan. Dia tahu bahwa dia tak bakal sanggup menghadapi Bagaspati. Dengan berkata demikian, Wiro bukan saja menolongnya, tapi sekaligus membuat dia tidak kehilangan muka sama sekali. Ayo seranglah, teriak Wiro ketika
Pati masih dilihatnya berdiri tak bergerak. Kau terlalu cepat-cepat ingin mati rupanya, setan alas, desis Bagaspati. Tubuhnya membungkuk ke depan, kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai 2 dim. Ini satu tanda bahwa dia tengah kerahkan tenaga dalam dan siap untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Didahului dengan teriakan macam serigala melolong di malam buta, maka Bagaspati melesat ke depan. 2 tendangan dahsyat menderu ke arah perut dan kepala Wiro, sedang pedang hitam membuat satu jurus yang mengandung 5 serangan berantai. Siap! Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Meski pukulan ini berhasil membuat tendangan lawan batal, namun pukulan itu sendiri kemudian dibikin buyar oleh sambaran angin yang dari pedang Bagaspati. Penasaran sekali, Wiro dalam jurus kedua membuka serangan dengan pukulan membuka jendela memanah rembulan. Lengan kanan dipukulkan melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kiri meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat laksana kilat. Sukar dilihat mata dan terdengarlah seruan tertahan Bagaspati. Detik itu juga dirasakannya pedang hitamnya telah terlepas dari tangan, ditarik oleh satu betotan yang dahsyat, dan saat dia memandang ke depan, dilihatnya senjata itu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Bagaimana Bagaspati? Akan kita lanjutkan pertempuran ini? Muka Bagaspati mengelam merah. Setan alas, kau datang ke sini untuk mencari cambuk api angin, bukan? Baik, aku akan keluarkan senjata itu, tapi bukan untuk diberikan padamu, tapi untuk bikin kau mati, konyol. Bagaspati selinapkan tangan ke dalam jubahnya. Sesaat kemudian, maka tangannya menggenggam sebuah cambuk berhulu gading berwarna merah. Bagaspati mengekeh. Ini, ambillah. Cambuk api angin di tangan Bagaspati berkelebat mengeluarkan angin laksana topan dan semburan lidah api yang luar biasa panasnya. Prana, Sekar, lekas menyingkir, teriak Wiro serasa buang diri ke samping beberapa tombak. Cambuk api angin menderu dahsyat menghantam pohon kelapa di belakang Wiro. Pohon kelapa ini terbabat putus, dan baik putusan yang mental di udara maupun yang masih tinggal tertanam di tanah, semuanya hangus ditelan api. Diam-diam Wiro leletkan lidah. Di saat itu pula cambuk api angin menderu kembali. Wiro kiblatkan pedang hitam milik Bagaspati. Sementara itu dia melihat bagaimana anak-anak Bagaspati yang ada telah menyingkir sejauh mungkin. Pedang hitam dan cambuk api angin saling bentrokan. Api menyembur. Wiro berseru kaget dan cepat-cepat lepaskan pedang hitam di tangannya. Pedang itu berubah menjadi merah, terbakar oleh cambuk api. Keparat bagi Wiro Danapati. Hebat sekali cambuk api angin itu. Cambuk api angin datang bergulung-gulung. Suaranya seperti petir susul menyusul. Wiro menjadi sibuk melompat kian kemari dengan cepat,
jungkir balik di udara dan bergulingan di lantai, di tanah. Semua itu untuk hindarkan diri dari serangan cambuk api angin yang ganas. Pranajaya sendiri tiada menduga cambuk api angin demikian hebatnya. Diam-diam pemuda ini merasa khawatir apakah Wiro akan sanggup bertahan sampai 5 jurus. Pakaian Wiro dilihatnya sudah kotor dan robek-robek. Rambutnya yang gondrong acak-acakan, mukanya berselimutan tanah, dan cambuk sakti itu masih juga menderu-deru mengejar kemana Wiro berkelebat. 2 jurus kemudian Wiro benar-benar dibikin sibuk sekali, malah terdesak hebat dan dipaksa bertahan mati-matian. Di dalam ketegangan pertempuran yang mengesahkan dada itu, tiba-tiba terdengarlah gelak tawa yang aneh dan suara siulan menggigitkan tak menentu iramanya. Dalam kejap itu pula sinar putih kelihatan menabur angin yang memerihkan kulit, menderu, sedang suara seperti ribuan tawon terdengar datang dari segala jurusan, dan tubuh Wiro Sableng sendiri lenyap dari pemandangan. Bagaspati putar cambuk api angin lebih cepat. Tuman macam suara petir terdengar tiada henti. Angin laksana topan menggebu dan lidah petir terdengar tiada henti. Lidah api hampir setiap saat menyembur ganas. Namun kini gerakan-gerakan yang dibuat cambuk api sakti itu tidak leluasa seperti tadi lagi. Cambuk api angin tertahan dalam telikungan sinar putih kapak naga geni 212 di tangan Wiro Sableng. Bagaimanapun Bagaspati rubah jurus-jurus silat dan percepat permainan cambuknya, tetap saja merasa semakin kepepet. Terima jurus naga, sebatkan ekor ini Bagaspati, seru Wiro. Bagaspati hanya mendengar suara Wiro saja. Serangan Wiro yang bernama jurus naga sebatkan ekor itu sama sekali tidak sanggup dilihatnya karena cepatnya dan tahu-tahu. Ceras! Lalu terdengar lolongan Bagaspati. Cambuk api angin terlepas dari tangannya. Tangan kanan itu sendiri tercampak ke tanah. Buntung dibabat kapak maut naga geni 212 sampai sebatas bahu. Darah menyembur dan merah. Bagaspati macam orang gila menjerit-jerit dan lari sana lari sini, seradak seruduk macam orang celeng. Racun kapak naga geni mulai menjalari pembuluh-pembuluh darahnya. Ketika pemandangannya berpunang dan lututnya goyah tak ampun lagi, pemimpin baja ini melosok ke tanah, berguling-guling dan menjerit-jerit tiada henti. Semua anak buahnya memandang dengan penuh ngeri. "Bunuh saja aku, bunuh!" teriak Bagaspati, karena tidak sanggup merasakan sakitnya menggerogoti dirinya akibat serangan racun yang sudah menyusup ke seluruh tubuhnya. Bagaspati masih terus berteriak dan berguling-guling sampai beberapa saat di muka. Namun kemudian ketika nyawanya lepas, maka tubuh itu pun menggeletak tak berkutik lagi. Bagaspati mati dengan tubuh menelentang, mulut berbusa dan mata melotot ke langit. Sungguh menggedikkan memandang tampangnya. Wiro tarik nafas dalam. Sekali
sekali tiup saja, maka lenyaplah noda darah pada mata kapak naga geni 212. Dia melangkah dan mengambil canggu api angin, senjata hebat, dan sambil geleng kepala. Lalu canggu api angin itu diberikannya pada Pranajaya. Terima kasih Wiro, kata Prana dengan penuh gembira, tapi juga haru. Di saat itu Wiro Sableng sudah melangkah ke hadapan anggota-anggota bajak yang masih hidup. Jumlah mereka tak lebih dari 35 orang kini. Kalian semua sudah lihat sendiri betapa mengerikannya kematian itu, seru Wiro dengan suara lantang. Kuharap ini menjadi pelajaran yang baik. Berjanjilah bahwa kalian mau meninggalkan pulau ini, berhenti jadi bajak laut, dan hidup sebagai manusia baik-baik. Banyak pekerjaan, baik seperti jadi nelayan, petani, atau berdagang. Dan atas janji kalian itu, kami bertiga akan ampunkan nyawa kalian. Hening sejenak. Salah seorang anggota bajak tiba-tiba jatuhkan diri berlutut. Kawan-kawannya juga kemudian menyusul berlutut. Wiro garuk-garuk kepala. Buset, orang suruh berjanji kenapa pada berlutut? Memangnya aku ini Tuhan disembah-sembah? Bangun semua, teriak Wiro. Semua anggota bajak itu cepat bangkit berdiri. Pada paras mereka kelihatan rasa tunduk dan kesadaran serta niat untuk kembali hidup sebagai orang baik-baik. Tampang-tampang kalian aku kenal semua. Ingat, kalau kelak ada di antara kalian yang masih kutemui hidup dalam jalan jahat, kalian tahu hukuman apa yang bakal kalian terima. Wiro berpaling kepada kedua kawannya. Sudah saatnya kita tinggalkan tempat ini, kawan-kawan. Prana dan Sekar mengangguk. Ketika ketiganya hendak berlalu, salah seorang bekas anggota bajak berseru, "Tunggu, ada apa?" tanya Wiro. "Di pulau ini ada satu gudang besar berisi timbunan barang dan uang. Apa yang akan kami lakukan dengan benda-benda itu?" "Buset, kenapa jadi tolol? Kalian bagi-bagi saja sama rata dan jadikan modal buat hidup baik-baik," sahut Wiro. Seorang bekas anak buah Bagaspati lainnya berkata, "Kami tidak keberatan memberikan separuh dari harta dan uang itu pada kalian bertiga." Wiro berpaling pada kedua kawannya lalu tersenyum. "Terima kasih sobat. Kami datang ke sini bukan buat cari harta atau uang, tapi cambuk api angin. Senjata itu telah kami temui dan kami mesti pergi." Ketika rakit mereka diseret ke tepi pantai, bekas-bekas anak buah Bagaspati itu menawarkan akan mengantarkan mereka ke pantai Jawa, tapi mereka menolak. "Rakit ini cukup baik dan lebih cepat jalannya," jawab Wiro. Dan betapa anehnya bagi bekas anak-anak buah Bagaspati itu, sewaktu menyaksikan rakit tersebut meluncur dalam kecepatan luar biasa, padahal tenaga penggeraknya hanya tangan-tangan Wiro dan Prana yang dibuat sebagai pengganti dayung. Pantai Jawa telah berada di hadapan mereka, dan tak lama kemudian, di waktu sang surya mulai kemerahan warnanya di ufuk barat, maka sampailah mereka di ujung timur Pulau Jawa. "Kita telah sampai, sobat-sobatku," seru Wiro. Dia yang pertama sekali melompat ke daratan. "Dan ini adalah saat perpisahan kita." Prana dan Sekar sama-sama terkejut. Wiro sebaliknya tertawa.
Tugasmu telah selesai, bukan Prana? Cambuk api angin sudah berhasil ditemui. Tapi Wiro, jawab Prana dipotong oleh Wiro. Di lain hari kelak, kita pasti akan jumpa lagi, sahabat-sahabat. Ada satu hal yang ingin kukatakan pada kalian. Wiro memandang Sekar dan Prana berganti-ganti dengan senyum-senyum. Kalian ingat malam bulan sabit waktu kita berhenti di tepi anak sungai dulu itu? Prana dan Sekar saling pandang mengingat-ingat, dan begitu ingat masing-masing mereka sama memandang pada Wiro. Maaf saja, aku mencuri dengar apa yang percakapan saat itu. Para Sekar dan Prana menjadi merah. Dengan serta-merta keduanya sama tundukkan kepala. Mereka ingat malam di tepi sungai waktu mereka membicarakan soal cinta itu. Sobat-sobatku, kalian boleh saja buat 1000 janji, tapi kalian pertama-tama mesti kembali ke tempat guru kalian. Urusan jodoh guru kalian mesti diberitahu. Paras kedua orang itu semakin memerah. Wiro tertawa bergelak. Nah, sobat-sobatku, selamat tinggal. Kudoakan agar kalian bahagia. Wiro, tunggu dulu, seru Prana dan Sekar hampir bersamaan. Namun, tubuh Wiro sudah berkelebat. Prana merasakan tepukan pada bahunya, sedang Sekar merasa cuilan pada dagunya. Sewaktu memandang berkeliling, Wiro Sableng sudah tiada lagi. Aku tak akan melupakan dia, desis Prana. Bila aku punya anak laki-laki, aku akan namakan dia Wiro, kata Prana putar kepalanya. Pandangannya bertemu dengan pandangan Sekar. Meski cuma pandang memandang, tapi semua itu menimbulkan satu kekuatan gaib yang membuat mereka saling melangkah mendekat untuk kemudian saling berpelukan. Laut, langit, dan matahari sore menjadi saksi betapa mesranya pelukan itu. Untuk episode selanjutnya dengan judul Dewi Siluman Bukit Tunggul.